Halo teman, semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa ambil cangkir dan seduh kopimu. Tanpa nunggu lama kayak LDRan kamu dengan dia, langsung kita ke alur ceritanya. Battle Through the Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Kecantikan telanjang yang muncul di depan Xiaoyan menyihir dan penuh dengan daya pikat. Ketelanjangan yang secara tidak sengaja terungkap sudah cukup untuk menyebabkan banyak pria menjadi gila. Pastinya akan lebih sempurna jika wajah si cantik yang dingin dan seperti es memiliki tambahan emosi manusia. Tentu saja tidak peduli betapa cantiknya kecantikan di depannya, itu bukanlah kabar baik bagi Xiaoyan. Bagaimanapun wanita ini agak terlalu menakutkan. Meskipun dia memiliki kesepakatan dengannya saat itu, Ratu Medusa yang temperamental ini akhirnya menyebabkan Xiaoyan merasakan kehati-hatian terbesar di hatinya. Ratu Medusa baru saja mengungkapkan wujudnya ketika Fallen Heart Flame merasakan sesuatu. Sekelompok besar api tiba-tiba muncul dan segera menyapu ke arah yang pertama. Suhu panas menyebabkan ekspresi seseorang dengan kekuatan Ratu Medusa sedikit berubah. Ratu Medusa melambaikan tangannya yang halus dengan lembut, dan cahaya 7 warna yang cerah melonjak keluar dari dalam tubuhnya untuk sepenuhnya menelan nyala api yang tak terlihat. Meskipun dia tidak memiliki api surgawi, tidak mudah bagi api hati jatuh untuk menyempurnakannya karena kekuatannya yang kuat. Hanya setelah Ratu Medusa memblokir nyala api yang terlihat, dia merasakan lingkungan tempat dia berada tidak tepat. Tatapannya menyapu ke segala arah. Ketika dia melihat magma tak berujung di luar nyala api yang tak terlihat, dia mengerutkan alisnya. Ini terutama terjadi ketika pandangannya tertuju pada nyala api tak terlihat yang terbungkus di luar. Wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh akhirnya menjadi jelek. "Api surgawi," ucap Ratu Medusa. "Hahaha, Ratu Medusa, maafkan aku sebenarnya telah melupakanmu," ucap Xiaoyan. Mata cantik Ratu Medusa yang dipenuhi dengan keraguan perlahan menoleh ke arah Xiaoyan yang duduk bersila di atas teratai hijau. Wajah dingin glamornya segera menjadi dingin. Dia tidak pernah merasakan perasaan yang lebih baik terhadap orang ini yang telah mengandalkan Heaven Swallowing Python untuk mengancamnya. Xiaoyan menggerakkan tubuhnya ke belakang sedikit tanpa meninggalkan jejak saat dia merasakan mata Ratu Medusa yang sedingin es. Dia sangat takut pada wanita ini. Di masa lalu, dia masih memiliki kepercayaan diri saat Yaolao ada. Sekarang, setelah Yaolao tertidur lelap, dia benar-benar tidak bisa menolak jika dia ingin melakukan sesuatu padanya. Mata Xiaoyan menyapu Ratu Medusa yang putih giok, cantik dan telanjang. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa ini adalah ular betina cantik yang bisa langsung membunuh seseorang, sifat kejantanannya masih menyebabkan api jahat naik di perut bagian bawahnya. Wanita ini benar-benar musuh bebuyutan semua pria. Seseorang tidak dapat menemukan kekurangan pada wajah seperti mahakarya surgawi itu. Apalagi suasana yang sangat dingin membuat hati seseorang menjadi terasa gatal seperti cakar monyet. Semua pria seperti ini, minat mereka akan tumbuh jika menyangkut sesuatu yang mereka pahami dengan jelas tidak dapat mereka peroleh. Keindahan seperti batu giok dengan godaan alami yang menyihir dunia. Kecantikan di depannya ini tampaknya layak untuk dievaluasi seperti itu. Meskipun tatapan Xiaoyan hanya berkeliaran sesaat sebelum dengan cepat berbalik, itu tidak lepas dari indera Ratu Medusa. Bibirnya yang merah dan ramping terangkat membentuk lengkungan dangkal yang terisi rasa dingin. "Kamu tidak ingin matamu?" ucap Ratu Medusa mengancam. Xiaoyan tertawa datar, tapi tidak berani menjawab. Siapa yang tahu apakah wanita temperamental ini akan menghabisinya di tempat hanya karena dia tidak senang. "Di mana tempat ini?" tanya Ratu Medusa. Xiaoyan mengusap kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan kesulitannya dengan kasar. Namun setelah dia berbicara sampai akhir, dia dengan jelas tahu melihat bahwa alis Ratu Medusa perlahan menjadi vertikal. Suaranya segera menjadi sangat lemah. "Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu saat itu," ucap Ratu Medusa. Ratu Medusa mengatupkan gigi peraknya. Seluruh tubuhnya gemetar. Orang ini benar-benar akan membawanya ke tempat yang penuh dengan kematian ini.
Xiaoyan tersenyum malu-malu. Dia berbicara dengan hati-hati. Saya juga tidak ingin datang ke sini. Yang mulia, tidakkah Anda setuju bahwa tidak ada gunanya bagi kita untuk mengatakan apapun tentang hal ini? Mengapa kita tidak bergandengan tangan, hancurkan api hati ini dan kabur hidup-hidup? Apa yang akan kamu katakan? Ucap Xiaoyan. Wajah cantik Ratu Medusa sangat dingin karena dia benar-benar mengabaikannya. Mata cantiknya menatap Fallen Heart Flame. Sesaat kemudian dia melambaikan tangannya yang halus dan pilar energi 7 warna ditembakkan. Itu segera menabrak api, namun serangan dengan kekuatan seperti itu tidak banyak gunanya selain menyebabkan gelombang riak terbentuk di Fallen Heart Flame. Sebuah keseriusan melintas di mata Ratu Medusa yang dingin. Dia melihat bahwa serangannya tidak memiliki efek sedikit pun. Tempat ini adalah tempat lahirnya Fallen Heart Flame. Itu pada dasarnya memiliki pasukan energi yang tak ada habisnya di tempat ini dan tidak akan mudah untuk menerobosnya, tutur Xiaoyan. Alis Ratu Medusa menjadi vertikal. Dia akan berteriak dengan dingin ketika Fallen Heart Flame yang tiba-tiba diserang menjadi agak marah. Kelompok api tak terlihat melonjak dengan cepat dan segera melilit Ratu Medusa. Cahaya 7 warna di permukaan tubuhnya tampaknya perlahan-lahan menjadi lebih tipis di bawah pemanggangan suhu tinggi yang menakutkan dari api tak terlihat itu. Dauke di permukaan Ratu Medusa dibakar hingga menjadi tipis. Wajah cantiknya berubah sedikit setelah sepertinya merasakan sesuatu. Tangan halus miliknya membentuk segel aneh dan lingkaran cahaya 7 warna segera melonjak keluar menembakkan api tak terlihat ke seluruh tubuhnya. Wajah Ratu Medusa tenggelam. Dia hanya bisa mundur dan menarik dauke 7 warna sebelum akhirnya membentuk jalan buntu dengan api tak terlihat di samping tubuhnya. Di manakah orang tua yang ada di tubuhmu itu? Bawa dia keluar. Hanya dengan kekuatanmu, kita tidak akan bisa menghancurkan api surgawi ini. Bahkan jika kita harus bergandengan tangan, ucap Ratu Medusa. Guru sudah tertidur. Xiaoyan tertawa getir sambil merentangkan tangannya. Sialan. Ratu Medusa menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia mengangkat tangannya dan energi 7 warna di telapak tangannya bergejolak berulang kali. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin membunuh Xiaoyan dengan satu tangan. Kamu tidak akan bisa pergi, bahkan jika kamu ingin membunuhku, ucap Xiaoyan. Situasi berbahaya macam apa yang belum dilihat ratu ini? Tidaklah mudah jika api surgawi ini ingin menahan saya di sini, ucap Ratu Medusa. Angin yang menakutkan dengan cepat bertiup di tangannya yang halus sebelum segera menabrak dengan keras ke Fallen Heart Flame. Riak melonjak dengan cepat saat kekuatan menakutkan menghantam api. Tanda lekukan terungkap. Namun lekukan ini seperti plastisin, perlahan-lahan pulih saat tangan Ratu Medusa pergi. Api hati jatuh memang memiliki energi yang tidak pernah berakhir di tempat ini. Ekspresi Ratu Medusa akhirnya menjadi sangat serius ketika pukulan sekuat itu gagal mencapai banyak hal. Bahaya di tempat ini jauh lebih besar dari apa yang dia perkirakan. Ratu ini tidak percaya bahwa dia tidak bisa menghancurkanmu. Keangkuhan melintas di wajah Ratu Medusa. Hati Xiaoyan tiba-tiba tenggelam saat melihat perubahan di Fallen Heart Flame ini. Wanita bodoh ini akhirnya membuatnya marah. Sialan, apa sebenarnya benda ini? Kapan itu memasuki tubuh saya? Tangan halus Ratu Medusa memegang tempat di mana jantungnya berada saat dia mengatupkan giginya dengan erat. Dauke meletus dari tubuhnya seperti semburan dan melilit api yang tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Gugus api hati ini sangat padat dan besar. Tatapan Xiaoyan dengan ragu melihat wajah merah bersih Ratu Medusa yang luar biasa. Sesaat kemudian dia tampaknya telah memahami sesuatu dan berteriak. Ini buruk. Begitu suaranya terdengar, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa api hati jatuh yang sangat panas tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Gugus api hati ini sangat padat dan besar. Hanya dalam sekejap mata, itu menutupi setiap bagian tubuh Xiaoyan. Segera seluruh tubuh Xiaoyan sepertinya telah dilempar ke dalam tungku api. Kali ini benar-benar akan menjadi akhir, ucap Xiaoyan. Jika peningkatan ini terus berlanjut dengan cara ini, semua yang ada di dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap akan meleleh. Api sialan!
teriak Xiaoyan. Tangisan tajam yang keras tiba-tiba terdengar tepat ketika pikiran Xiaoyan berangsur-angsur menjadi kacau karena suhu tinggi di tubuhnya. Dia berjuang untuk membuka matanya membentuk celah kecil. Yang dia lihat hanyalah Ratu Medusa yang sedang memeluk kepalanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Selain itu ada sosok manusia ilusi dan sosok ular sekitar setengah inci di atas kepalanya yang berulang kali terjerat saat dipanggang oleh nyala api yang tak terlihat. Wanita bodoh ini, apakah dia tidak tahu bahwa Fallen Heart Flame dapat menyebabkan kerusakan besar pada roh? Karena jiwanya belum sepenuhnya menempati tubuhnya, nyala api itu akan membakar jiwanya, ucap Xiaoyan. Jika roh Ratu Medusa telah sepenuhnya menempati tubuh Heaven Swallowing Python, efek pembakaran khusus ini yang dimiliki Fallen Heart Flame terhadap roh secara alami akan tidak berguna melawannya. Selain itu, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi Fallen Heart Flame untuk memperbaiki bahkan jika dia tidak bisa membuka kuncinya. Sayangnya, saat itu terjadi tidak peduli apakah itu Heaven Swallowing Python atau Ratu Medusa. Tidak satupun dari mereka memiliki kendali mutlak atas tubuh itu. Karena itu mereka benar-benar bertemu musuh sejati. Di bawah upaya pemurnian seperti api hati jatuh, Xiaoyan dan Ratu Medusa benar-benar memasuki persimpangan antara hidup dan mati. Api hati yang muncul di tubuh Xiaoyan kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ketika dia menerima esensi hati api untuk memperbaiki tubuhnya saat itu, kekuatan nyala api hati itu setidaknya beberapa kali lebih lemah dari nyala hati api yang pada saat ini. Meskipun demikian, suhu tinggi yang menyebar ke setiap sudut tubuhnya menyiksa Xiaoyan sampai dia lebih baik mati daripada hidup. Bahkan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa darah di tubuhnya mendidih. Jalur kinya berkedut dan tulang-tulangnya mengeluarkan erangan yang menandakan mereka kewalahan. Percikan tiba-tiba meletus dari rambut hitam Xiaoyan setelah penyebaran api hati jatuh yang semakin kuat di dalam tubuhnya. Segera percikan itu mengakibatkan sisa rambutnya benar-benar berubah menjadi bubuk hitam pekat yang melayang ke bawah. Xiaoyan bisa memperhatikan pembakaran rambutnya. Kali ini benar-benar berakhir, gumam Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan terfokus pada bagian dalam tubuhnya yang seperti tungku pemberontakan. Pikirannya perlahan-lahan mengirimkan perasaan lemah, kantuk tak berdaya diam-diam menyebar di hati Xiaoyan. Hati api jatuh tidak memiliki belas kasihan, oleh karena itu secara alami tidak akan mempertimbangkan perasaan Xiaoyan. Sebaliknya itu secara bertahap meningkatkan suhu nyala apinya. Tampaknya bisa merasakan bahwa setelah beberapa saat itu akan bisa menelan api inti teratai hijau. Ratu Medusa di sampingnya juga menderita sementara Xiaoyan akan turun ke kondisi tanpa harapan karena akan dimurnikan oleh api hati jatuh. Meskipun dia bisa melawan dengan paksa dengan kekuatannya yang kuat, dua roh yang berulang kali terjerat di atas kepalanya menunjukkan bahwa dia menahan rasa sakit yang sangat hebat. Selain itu, rasa sakit ini menyebar dari dalam jiwanya dan tidak akan lebih baik dari siksaan yang dialami Xiaoyan. Dari situasi yang terlihat ini, Ratu Medusa mungkin telah merasakan perasaan itu karena rohnya terbakar, tetapi api hati jatuh juga sepertinya telah secara acak membakar roh Ratu Medusa dan roh Python menelan surga sampai mereka bergabung bersama. Meskipun hati api jatuh memiliki kecerdasan, itu jelas tidak memiliki pengetahuan tentang situasi seperti itu. Oleh karena itu, ia tidak mengetahui bahwa itu secara diam-diam memberikan bantuan kepada Ratu Medusa ketika dia meningkatkan pemurnian api panasnya. Tentu saja ini hanyalah keadaan Ratu Medusa. Dibandingkan dengan Xiaoyan tampak jauh lebih sengsara. Ini karena suhu di dalam tubuhnya meningkat. Tubuh fisiknya ini akan meleleh dalam suhu setinggi ini. Tentu saja ini bukan satu-satunya hal yang berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Landak laut seperti deau kristal di dalam pusarannya juga tampaknya telah menjadi bulu babi yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Hasil langsung dari situasi yang menyedihkan ini, baik di dalam maupun di luar, adalah keadaan terluka parah di mana kematian sudah dekat. Guru, maafkan aku. Saya melakukan yang terbaik, gumam Xiaoyan.
Kesadaran Xiaoyan menjadi semakin pingsan, menyebabkan Xiaoyan merasa seolah-olah sedang berjalan menuju dunia yang dipenuhi dengan kegelapan. Gumamannya yang sangat lemah membawa kesadaran terakhirnya saat mereka menghilang dengan tenang. Seluruh teratai api hijau dengan cepat meleleh menjadi kumpulan besar cairan berwarna hijau saat pencairan meningkat, menyebar dan segera menutupi tubuh telanjang Xiaoyan. Cincin penyimpanan di jari Xiaoyan juga mulai membentuk beberapa garis retakan di bawah suhu setinggi itu, sementara cairan berwarna hijau melilit Xiaoyan. Cairan berwarna hijau benar-benar membungkus semua hal yang muncul dari cincin penyimpanan itu. Ini perlahan-lahan memutar dan mengeluarkan semua sampah seperti gulungan. Cairan itu berputar dan semua bahan obat dan pil obat yang disimpan Xiaoyan dari cincin penyimpanannya perlahan meleleh di dalam cairan berwarna hijau. Pada saat ini, cairan berwarna hijau itu tampaknya tidak memiliki kecerdasan karena meleleh dan secara acak mencampurkan semuanya tanpa hati-hati seperti memasak gado-gado. Ada cukup banyak pil obat tingkat tinggi di antara pil obat itu. Pil roh tanah yang telah disempurnakan oleh Yao Lao setelah banyak kesulitan juga ada di antara mereka. Namun pada saat ini, itu juga telah berubah menjadi cairan merah tua yang sangat kuat yang dicampur dengan berbagai cairan berwarna. Vitalitas yang tiba-tiba naik di dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi menarik perhatian api hati jatuh. Cahaya hijau langsung menyala dan nyala api hati itu memenuhi bagian dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi meletus dengan suhu yang menakutkan. Suhu tinggi yang tiba-tiba meletus menyebabkan jalur ki, tulang, darah, otot, dan lain-lain yang baru saja mendapatkan kembali kehidupannya sekali lagi menyusut. Namun di mana cairan berwarna-warni dan sangat kuat itu terus mengalir, kehidupan aneh sekali lagi muncul. Rasa sakit yang luar biasa yang diciptakan oleh tarik tambang semacam ini adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat ditahan oleh siapapun. Beruntung bahwa pada saat ini, Xiaoyan telah memasuki kondisi kematian semu karena kematiannya yang akan segera terjadi. Oleh karena itu dia tidak merasakan sakit yang sangat tidak manusiawi ini. Jika tidak, bahkan jika cairan aneh yang merupakan campuran dari berbagai hal yang berbeda menyembuhkan tubuhnya, dia sepertinya akan disiksa menjadi orang gila di bawah rasa sakit yang hebat seperti ini. Oleh karena itu, dalam sekelompok api yang agak tak terlihat keputihan jauh di dalam magma yang luas itu, ada seorang pria dan wanita telanjang. Masing-masing dari mereka mengalami transformasi yang lambat tapi besar. Transformasi seperti itu sangat lambat. Tidak ada yang tahu berapa lama itu akan bertahan. Mungkin sebulan, mungkin setengah tahun, mungkin setahun, dan mungkin lebih lama lagi. Namun ada satu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Jika mereka mampu menanggung transformasi ini dan akhirnya bangun darinya, mereka akan benar-benar berubah total. Transformasi itu perlahan berkembang. Waktu berlalu saat musim semi pergi dan musim gugur tiba. Selama 1 tahun ini, Akademi Dalam yang pada dasarnya telah berubah menjadi reruntuhan selama pertempuran besar saat itu, berubah total. Dalam setahun, ada mahasiswa lama yang keluar dan lebih banyak mahasiswa baru yang berdatangan. Seluruh Akademi Dalam masih dipenuhi dengan vitalitas. Setiap hari, ada banyak sekali siswa yang mengeluarkan keringat seperti hujan saat mereka bekerja keras untuk mendapatkan kemuliaan peringkat kuat. Dalam 1 tahun ini, kecapi menjadi merah dan pisang raja menjadi hijau. Selama 1 tahun ini, kecepatan Akademi Dalam menyerap siswa baru menjadi lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Siswa-siswa baru mudah sombong. Arogansi ini dibiarkan hingga semakin kuat, apalagi setelah mendapatkan hasil. Namun tidak peduli seberapa liar dan sombongnya fraksi mahasiswa baru, mereka masih belum memiliki sedikit pun keberanian untuk memprovokasi fraksi yang saat ini telah tumbuh menjadi makhluk yang sangat besar. Meskipun mereka tahu bahwa fraksi ini paling banyak telah terbentuk di dalam Akademi Dalam selama 2 tahun, kekuatannya cukup untuk meremehkan seluruh Akademi Dalam. Reputasi seperti itu adalah sesuatu yang menyebabkan beberapa dari mereka yang berada di level penatua dalam Akademi Dalam meliriknya sekilas. Namun mereka tidak menganggapnya mengejutkan. Ini karena fraksi ini disebut Gerbang Pan. Pendirinya adalah pemuda yang telah menyelamatkan seluruh Akademi Dalam waktu itu. Namanya adalah sesuatu yang sangat familiar di mulut semua orang, bahkan sampai sekarang, Xiaoyan. Sementara waktu mengalir di dunia luar yang hidup dan indah,
Waktu tampaknya masih tetap berada di dunia magma jauh di bawah tanah. Siapa yang peduli dengan aliran waktu di tempat tak bernyawa ini? Tentu saja sepertinya ada pengecualian. Tidak ada konsep waktu di dunia magma. Ini benar-benar ruang hitam yang gelap. Kegelapan sangat murni dan tidak memiliki benang cahaya sedikit pun. Kesadaran murni tampak seperti berjalan dalam tidur saat perlahan mengalir di dalamnya. Tidak ada yang tahu berapa lama dia hanyut dalam kegelapan. Mungkin setahun, mungkin beberapa dekade. Tidak ada yang tahu dengan jelas. Namun pada saat tertentu di kejauhan, cahaya berwarna hijau samar tiba-tiba muncul di dunia hitam. Hanya ketika kesadaran yang kacau mendekati cahaya berwarna hijau samar, ia menyadari bahwa cahaya itu adalah nyala api berwarna hijau yang berulang kali berkedip. "Saya masih hidup," ucap Xiaoyan. Pemuda yang seperti mayat yang melayang di api tiba-tiba menggerakkan jarinya. Segera matanya yang tertutup rapat terbuka dengan tiba-tiba. Di mana-mana yang dilihatnya masih ada kemerahan cerah dalam ingatannya dan gugusan api yang pernah paling dia takuti. Namun setelah terbangun atau mungkin pulih dari kegelapan tak berujung, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya. Dia merasa bingung. Jari-jarinya perlahan dikencangkan dengan cara yang agak asing. Kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya tiba-tiba muncul. Pikiran Xiaoyan bergeser dari jalur Qi-nya dan perlahan menyapu seluruh tubuhnya. Pikiran Xiaoyan bergerak tiba-tiba dan langsung muncul di dalam pusaran. "Di mana Dao Kristal? Di mana Dao Qi?" ucap Xiaoyan. Pada saat pikiran Xiaoyan dalam kondisi kesurupan karena hilangnya Dao Qi-nya yang aneh, suara gemuruh tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Dia segera sangat tercengang melihat Dao Qi yang kuat seperti banjir tiba-tiba melonjak keluar dari setiap bagian tubuhnya sebelum mengalir ke jalur Qi yang seperti kristal. Cahaya yang tidak biasa berkedip-kedip di mata hitam pekat pemuda itu. Setelah itu dia menyebarkan energi di telapak tangannya dan bahunya bergetar dengan lembut. Transformasi Dao Qi menjadi sayap. Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya, matanya mengamati sayap api berwarna hijau yang menjulur dari punggungnya. Dia tidak menggunakan teknik Dao terbang dan juga tidak menggunakan teknik rahasia. Selain itu, dia tidak perlu meminjam kekuatan siapapun. Dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk menampilkan transformasi Dao Qi menjadi sayap. Xiaoyan mengerutkan alisnya dan mengangkat matanya. "Mungkin inilah alasan mengapa saya bisa pulih," gumam Xiaoyan. Sementara tidak terganggu oleh semua ini, dia mengarahkan pandangannya ke sisi lain. Di tempat itu kecantikan menyihir yang benar-benar telanjang menutup matanya. Sepertinya Ratu Medusa berada di atas angin dalam penggabungan roh ini. Namun mereka hanya satu. Heaven Swallowing Python lahir karena dia, dan dia hidup karena Heaven Swallowing Python, ucap Xiaoyan. Xiaoyan merasa ragu-ragu saat dia melihat penggabungan Ratu Medusa yang sangat mulus. Akhirnya dia meninggalkan pikiran itu. Wanita ini mungkin temperamental, tetapi dia mungkin bisa membantunya di masa depan. Sekarang, bagaimanapun dengan peningkatan besar dalam kekuatannya, Xiaoyan sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ini adalah jarak antara Dao Wang dan Dao Ling. Di mata orang yang benar-benar kuat, hanya seseorang yang telah mencapai kelas Dao Wang yang bisa disebut kuat. Semua orang di bawah Dao Wang adalah semut. Kata-kata ini tidak bohong. Ekspresi Xiaoyan juga berubah sedikit saat nyala api hati muncul di dalam tubuhnya. Xiaoyan mengusap rambut hitamnya yang tumbuh kembali. Wajahnya bingung. "Jangan bilang kalau aku sudah terbiasa dibakar," ucap Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap kedua titik cahaya hijau samar itu. Senyuman tebal dengan cepat mengembang dari sudut mulutnya. Xiaoyan meregangkan tubuhnya dengan malas dan mengangkat kepalanya ke arah cahaya hijau itu. Dia tertawa. "Apa kau tidak puas setelah membakarku begitu lama?" ucap Xiaoyan. Selain itu, api hati jatuh memanggil sekali lagi api hati yang ganas dan kuat di dalam tubuh Xiaoyan, selain dari serangan luar yang kuat. Dari kelihatan situasinya, jelas dia ingin benar-benar menghabisi Xiaoyan yang keras kepala ini melalui serangan yang baik dari dalam maupun dari luar. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan nyala api tak terlihat itu yang datang menyerbu. "Ini adalah..." Xiaoyan berteriak kaget dan bingung. Dia melihat cahaya aneh di dalam tubuhnya dan merasa agak bingung. Dari mana datangnya benda ini? Bahkan,
api hati jatuh takut padanya. Resistensi yang dimiliki cahaya kilau itu terhadap nyala api hati jatuh adalah sesuatu yang diperoleh selama pemanggangan yang panjang dan bertahap. Seseorang bisa secara belak-belakan mengatakan bahwa selama tubuh Xiaoyan memiliki perlindungan dari cahaya kilau ini, efek pembakaran api hati jatuh dari api hati jatuh akan sangat berkurang. Ini adalah dukungan terbesar Xiaoyan saat melakukan serangan balik dengan api hati jatuh. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk tersenyum ke arah cahaya redup. Rasa kagum merembes dari gigi putihnya itu. Suara mendesis tajam membawa kemarahan saat itu terdengar. Kedua lampu hijau samar itu tiba-tiba membumbung tinggi, dan sekelompok besar api putih tak terlihat tiba-tiba muncul ke permukaan. Mengikuti kemunculan gugusan api ini, magma merah terang di luar tiba-tiba mulai mendidih. Jumlah semburan yang tak terhitung jumlahnya bergejolak tanpa henti sebelum mereka dengan cepat meledak terpisah. Itu memancarkan gelombang samar racun api dan panas. Orang yang keras kepala, ucap Xiaoyan. Meskipun dunia masih merah cerah, api hati jatuh di sekelilingnya perlahan berubah transparan. Melalui tubuh transparan ini, sekelompok ular api seukuran telapak tangan agak keputihan berkelebat berulang kali. Mata ular kecil itu dipenuhi dengan api yang tak terlihat. Saat pupilnya berputar, ia memberikan penampilan yang sangat cerdas. Jelas sekali ular kecil ini memiliki kecerdasan. Disinilah inti dari api hati jatuh berada, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkedip perlahan saat dia tertawa lembut. Selama Xiaoyan menangkapnya, dia akan benar-benar menangkap api hati jatuh. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke ular api kecil yang berjuang dengan liar di dalam cahaya kilau. Rasa kagum perlahan muncul di matanya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat cincin hitam pekat di jarinya. Saat dia bergumam pelan, "Guru, lindungi siswa ini agar berhasil menyempurnakannya. Keberhasilan dan kegagalan akan ditentukan oleh ini," ucap Xiaoyan. Xiaoyan harus menyelesaikan api hati jatuh ini jika dia ingin melarikan diri dari magma yang luas ini. Jika Xiaoyan gagal menanggungnya, dia mungkin akan sepenuhnya berubah menjadi debu dari sisa gelombang yang dipancarkan dari tabrakan dua jenis api surgawi. Pada saat itu, terlepas dari apakah keajaiban lain akan muncul, sepertinya dia tidak akan diselamatkan. "Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menangkap Anda," ucap Xiaoyan. Setelah melakukan beberapa upaya, benang kemauan dalam api hati jatuh yang awalnya diisi dengan sifat ofensif dan destruktif, akhirnya menghilang setelah korosi berkepanjangan oleh Xiaoyan. Api hati jatuh saat ini muncul seolah-olah baru saja lahir dan tidak memiliki sifat ofensif sedikit pun. Apakah kita akhirnya berhasil? Pikiran Xiaoyan terbangun dari keadaan tidak aktif setelah lenyapnya kesadaran api hati jatuh. Tidak peduli beberapa banyak waktu yang dihabiskan, itu jauh lebih baik daripada terjebak di sini selamanya. Xiaoyan menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Pikirannya bergerak dan bola api hijau yang melilit api hati jatuh dengan cepat menghilang. Selanjutnya, saya harus menyempurnakannya, ucap Xiaoyan. Untungnya tidak peduli betapa lambatnya proses itu, paling tidak pada akhirnya akan mencapai tujuannya. Tatapan Xiaoyan beralih ke keindahan yang menyihir di dalam nyala api. Yang terakhir ini masih dalam keadaan di mana roh digabungkan. Namun dari melihat roh yang makin mirip substansi di atas kepalanya, terlihat jelas bahwa dia sudah memasuki tahap akhir. Mungkin hanya dalam waktu singkat Ratu Medusa ini akan memiliki kendali penuh atas tubuh ini. Pada saat itu dia benar-benar akan melakukan transformasi total dan berubah menjadi seorang orang yang sangat kuat dari kelas De Wuzong. Mata Xiaoyan dengan sembarangan menyapu tubuh Ratu Medusa yang cantik dan telanjang sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya. Wanita ini sepenuhnya dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa terhadap pria. Bahkan tanpa bergerak, seperti yang saat ini terjadi, dia masih menyebabkan api jahat melompat ke dalam hati seseorang. Xiaoyan akhirnya mengendalikan pikirannya. Setelah terdiam selama beberapa waktu, ekspresinya serius saat dia mengelurkan hatinya jauh ke dalam tubuhnya dan mulai mencoba langkah terakhir yang sangat kritis ini. Penggabungan dari Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame. Jika dia berhasil menggabungkan kedua jenis api surgawi yang berbeda ini, kekuatan Xiaoyan tidak hanya akan melambung tinggi, tetapi mantra api juga akan berkembang pesat.
Pada saat itu kekuatan bertarung Xiaoyan sekali lagi akan membuat kemajuan besar. Namun jika dia gagal, nasibnya akan lebih sengsara dari yang terakhir kali. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai sesuatu yang melampaui penebusan. Xiaoyan mulai masuk pada tahap penggabungan api surgawi. Konsep waktu juga kabur ketika seseorang berada dalam metode pelatihan. Jadi Xiaoyan tidak tahu berapa lama waktu yang telah berlalu. Dia hanya bisa merasakan samar-samar dari dua penggabungan api surgawi di pusarannya bahwa penggabungan ini telah menghabiskan cukup banyak waktu. Waktu yang lama mengalir dengan tenang. Pada saat tertentu, pikiran tertidur Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Dia segera pulih dari kesadarannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah memaksa pikirannya fokus ke dalam pusaran. Kelompok api hijau dan putih benar-benar terjalin di dalam pusaran. Gumpalan api hijau putih yang telah terjerat untuk jangka waktu yang tidak diketahui oleh sudut api tiba-tiba memancarkan cahaya samar. Kedua api berwarna itu perlahan bergerak di tengah cahaya samar sebelum bercampur secara bertahap. Pada saat ini warna hijau dan putih telah menghilang sama sekali dan berganti menjadi sekelompok kecil api hijau tua seperti zamrud. Apakah ini sudah mulai bergabung? Gumam Xiaoyan. Meskipun penggabungan semacam ini berjalan sangat lambat, ujung awal kesuksesan telah terungkap. Xiaoyan juga bisa meletakkan batu besar yang tidak nyaman di dalam hatinya. Mungkin ketika warna hijau putih itu benar-benar berubah menjadi warna hijau tua seperti zamrud, itu akan menjadi saat ketika metode mantra api memasuki keadaan dewasanya. Pada saat itu kekuatan bertarung Xiaoyan juga akan sangat melambung. Selain itu, saat dua jenis api surgawi benar-benar bergabung bersama, semacam api baru akan menggantikan api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Tentu saja jenis api yang menggantikan mereka secara alami akan memiliki efek khusus dari kedua jenis api surgawi. Mungkin itu akan lebih kuat. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan antisipasi akan nyala api baru yang belum lahir ini. Scene berganti. Seorang wanita berjubah ungu pucat berdiri dengan anggun di sisi danau yang tenang dan jernih jauh di dalam manor. Meskipun seseorang tidak dapat melihat wajah wanita itu, punggung ini saja sudah cukup untuk menebak tentang keanggunannya. Mata wanita muda, mata wanita yang seperti safir itu sedikit linglung saat dia melihat riak cahaya yang berkilauan di danau. Wajah cantiknya yang berbentuk melon mempesona dan bergerak. Tubuh cantik itu dibungkus oleh jubah ungu yang mewah, menonjol dan cekung dalam proporsi yang sempurna, memancarkan daya pikat yang matang dan berair. Hahaha, apakah kamu memikirkan anak kecil itu? Suara lama yang menggoda tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Wanita itu terkejut saat dia buru-buru memutar kepalanya. Rona samar muncul di wajahnya ketika dia melihat lelaki tua yang tersenyum itu berjalan mendekat ke arahnya. Dia berbicara dengan suara kesal dan indah. "Hai tua, kamu menggoda Yafei lagi," ucap Yafei. Hai Bodong tersenyum dan berjalan mendekat. Tangannya yang keriput menepuk bahu Yafei sebelum dia segera berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Yafei menganggukkan kepalanya dengan ringan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Orang itu mungkin tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tapi dia sebenarnya sangat licik. Hai tua, tidak perlu terlalu khawatir," ucap Yafei. "Hahaha, saya tidak khawatir. Saya pikir orang itu akan menjalani kehidupan yang lebih menyenangkan daripada orang lain." Hai Bodong tersenyum, ekspresinya segera tenggelam. Namun, orang itu tampaknya sangat menghormati klannya. Sekarang, klan Xiao telah dikejar oleh Mystic Cloud Sect di Kekaisaran Jiama hingga mereka seperti anjing yang kehilangan rumah. Jika kita tidak diam-diam membantu mereka, kemungkinan semua anggota klan Xiao di Kekaisaran Jiama akan benar-benar lenyap, ucap Hai Bodong. Saat itu, Xiaoli berkata bahwa dia ingin pergi ke Akademi Jianan untuk mencari Xiaoyan. Saya ingin tahu apakah dia berhasil tiba. Mengingat karakter Xiaoyan, kemungkinan dia akan segera kembali jika dia tahu bahwa bencana besar telah menimpa klan. Melihat kedamaian saat ini, jangan bilang kalau Xiaoli tidak menyampaikan beritanya, ucap Hai Bodong. Hai Bodong bergumam, lebih baik dia tidak kembali. Meskipun dia memiliki bakat pelatihan yang cukup baik, itu benar-benar terlalu sulit jika dia ingin bersaing dengan makhluk besar seperti Mystic Cloud Sect.
Aku harap dia bisa bertahan lebih lama. Dia masih muda dan punya banyak waktu untuk membalas dendam, ucap Yafei. Yafei sudah mendapatkan kekuatan sebenarnya atas kendali klan primer selama bertahun-tahun ini. Selain Haibodong yang berada di depannya, sepertinya tidak ada lagi orang di klan yang memiliki reputasi yang bisa melebihi miliknya. Dia mungkin mendapat dukungan dari Haibodong, tetapi mampu mengatasi tingkat seperti itu. Meskipun seorang wanita berarti kemampuannya adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Jaringan informasi yang dia kembangkan selama bertahun-tahun ini pada dasarnya tersebar di seluruh kekaisaran Chiama. Dia bahkan dengan jelas menyadari setiap tindakan dari Mystic Cloud Sect. Bagaimana wanita seperti itu bisa menjadi orang biasa? Meskipun dia tidak terlalu fasih dalam hal Dauki, tetapi siapa yang mengatakan bahwa seseorang tanpa Dauki tidak dapat berdiri di atas seorang lain? Kamu juga tahu bahwa dia masih muda dan menjadi impulsif adalah hak istimewa kaum muda. Haibodong tersenyum sebelum tiba-tiba berbicara. Saya telah mendengar bahwa Anda telah mengatur agar beberapa anggota klan Xiao berada di ibu kota. Tempat ini sangat dekat dengan Mystic Cloud Sect dan mungkin tidak cocok, ucap Yafei. Tangan halus seperti giok putih Yafei secara acak memetik bunga yang menjulur dari pohon di sampingnya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, Mystic Cloud Sect sedang mencari dengan intensitas tinggi di kota-kota lain. Ibu kotanya adalah wilayah di mana keluarga kekaisaran Chiama memiliki akar yang dalam. Bahkan jika itu adalah Mystic Cloud Sect, mereka tidak akan berani terlalu sombong. Menambahkan beberapa taktik klan primer kita, Mystic Cloud Sect tidak akan menyadari jejak mereka, ucap Yafei. Terserah kamu, Anda jauh lebih baik dalam hal ini daripada kami para penatua, ucap Haibodong. Yafei mengerutkan alisnya erat-erat dan memainkan bunga di tangannya. Dia bergumam, menurut penyelidikan saya menemukan bahwa Mystic Cloud Sect tampaknya mencari sesuatu yang berharga dari klan Xiao, ucap Yafei. Apa yang mereka cari? Jangan bilang kalau Xiaoyan masih memiliki sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka, ucap Haibodong. Sayangnya, Mystic Cloud Sect sekarang menjadi semakin asing. Dikabarkan bahwa Yun Yun untuk sementara waktu telah dicopot dari posisinya sebagai pemimpin sekte. Saat ini Mystic Cloud Sect berada dalam kendali Yun San. Orang tua yang tidak akan mati ini tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Haibodong menghela nafas lagi saat dia menyuarakan pikirannya. Memang ada beberapa perubahan. Aktivitas mereka saat ini semakin besar. Bahkan keluarga kekaisaran menjadi agak cemas. Mereka telah mengirim cukup banyak mata-mata untuk memantau Mystic Cloud Sect. Ini benar-benar berbeda dari Mystic Cloud Sect untuk menangani berbagai hal di masa lalu. Yafei juga menganggukkan kepalanya. Meskipun Mystic Cloud Sect sangat kuat di masa lalu, mereka tidak peduli dengan hal-hal biasa. Namun sekarang, aku tidak tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan. Hahaha, tunggu saja. Saya ingin melihat berapa lama lagi mereka bisa menjadi sombong. Saya memiliki kepercayaan yang sangat besar pada anak kecil itu. Lain kali, dia melangkah ke kekaisaran Chiama ini, mungkin akan membuat Mystic Cloud Sect ini terbalik. Haibodong mengangkat kepalanya saat melihat puncak gunung yang menjulang tinggi yang menembus awan. Saat dia tertawa dengan cara yang aneh. Selain itu, saya memiliki firasat bahwa hari ini tidak jauh lagi, ucap Haibodong. Scene berganti kembali kepada Xiaoyan. Dunia merah cerah masih tak bernyawa. Tempat ini seperti zona mati dengan pengecualian suara yang dipancarkan dari aliran magma. Jika tatapan seseorang menembus magma, seseorang akan menemukan sekelompok api berwarna putih yang mencolok melayang perlahan di kedalamannya yang luas. Penggabungan dua jenis api surgawi yang sangat lambat dan membutuhkan waktu yang lama. Namun terlepas dari seberapa lambat seseorang berkembang, akan ada saat di mana seseorang pada akhirnya akan mencapai akhirnya. Pikiran Xiaoyan melayang. Pada saat tertentu, suara yang sedikit tidak biasa tiba-tiba tapi diam-diam keluar dari pusaran. Ketika suara yang tidak biasa ini muncul, aliran Dauki di dalam tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pikirannya baru saja memasuki pusaran ketika cahaya hijau gelap yang hangat melesat. Pikirannya menyapu dan kegembiraan yang meresap jauh ke dalam tulangnya perlahan naik dari hati Xiaoyan. Apakah saya berhasil? Hati Xiaoyan kaget saat dia mempelajari gugusan api hijau tua itu.
Itu lama kemudian, sebelum dia akhirnya menghirup udara dalam-dalam, jantungnya segera mengeluarkan raungan liar yang sunyi. Kemerahan halus juga muncul di mata Xiaoyan, di atas raungan keras di dalam hatinya. Hati Xiaoyan tampaknya direbut erat oleh tangan besar yang tak terlihat. Dia tidak berani membayangkan seperti apa kegilaan yang akan dialami jika beberapa kejadian tak terduga terjadi pada menit terakhir ini. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah nyala api hijau tua benar-benar dituangkan ke dalam roh penerimaan. Api jenis kedua ini akhirnya berhasil dimurnikan olehnya. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan yang sulit untuk digambarkan. Namun saat dia hendak mundur dari mode pelatihannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa roh penerimaan yang baru saja dituangkan api hijau tua tiba-tiba mulai bergetar. Apa yang terjadi? Jangan bilang itu sekuel dari penggabungan api hai surgawi, bahwa mungkin ada beberapa masalah yang muncul setelah penggabungan api surgawi. Jangan bilang api jahat yang tidak biasa ini tidak membahayakan Xiaoyan, namun itu menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan terasa agak panas. Situasi semacam ini mirip dengan saat mengonsumsi jenis obat afrodisiak kuat tertentu. Sialan, masalah kecil ini sebenarnya dari benda ini. Xiaoyan mengutuk pelan. Daoqi mengalir deras di dalam tubuhnya saat dia berupaya untuk menekan api jahat itu. Namun nyala api ini cukup membandel. Semakin Xiaoyan menekannya, semakin besar pembalasannya. Oleh karena itu, setelah hanya beberapa pertukaran, mata Xiaoyan benar-benar dipenuhi oleh kemerahan cerah. Saya tidak bisa mengontrolnya lebih lama lagi. Xiaoyan terengah-engah, seperti banteng saat dia berdiri. Mata merah cerah itu menyapu ke segala arah, sebelum tiba-tiba berhenti pada keindahan menyihir cantik telanjang tidak jauh dari sana. Xiaoyan mengambil langkah lambat dan mendekati Ratu Medusa. Ratu Medusa tampaknya samar-samar merasakan sesuatu. Roh di atas kepalanya benar-benar menjadi tenang. Dia tiba-tiba membuka matanya, menembakkan tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang pekat ke arah Xiaoyan. "Apakah kamu sedang mendekati kematian?" ucap Ratu Medusa. Roh itu dengan cepat memasuki tubuhnya dan mata tertutup Ratu Medusa langsung terbuka. Mata panjang yang menyihir itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyaksikan Xiaoyan mendekat saat dia berteriak dengan tegas. Ratu Medusa dengan dingin melihat Xiaoyan semakin dekat. Sialan. Ratu Medusa awalnya tertegun saat dia menyaksikan serangan yang tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Dia segera mencapai pemahaman. Karena rohnya baru saja menyelesaikan penggabungan, dia tidak dapat melepaskan bahkan setengah dari kekuatan sebelumnya. Karena itu Ratu Medusa saat ini berada pada saat terlemahnya. Raungan rendah dan dalam terdengar dari tenggorokan Xiaoyan. Mata merah cerah itu membawa nyala keinginan saat mereka menatap tubuh indah Ratu Medusa yang cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Dia melambaikan tangannya dan lingkaran api hijau tua menyala dengan kuat mengikat tangan Ratu Medusa. Pada saat ini, Xiaoyan tidak lagi berniat memperlakukan wanita ini dengan baik. Dia bahkan benar-benar mengabaikan bagaimana pergelangan tangan Ratu Medusa yang seperti giok dibakar oleh api hijau tua sampai lingkaran merah terbentuk. Xiaoyan berdiri di depan Ratu Medusa. Ekspresinya memerah saat dia melihat ke bawah pada ratu yang tidak pernah memberinya pandangan yang baik dari atas. "Xiaoyan, jika kamu berani melakukan hal itu padaku, ratu ini pasti akan merobek-robek tubuhmu menjadi 10.000 keping setelah kekuatanku pulih," ucap Ratu Medusa. Bahkan pada saat ini, Ratu Medusa yang sombong tidak menunjukkan kelembutan sedikit pun. Gigi peraknya terkatup sementara nadanya padat dan dingin. Xiaoyan saat ini secara alami tidak mengindahkan ancaman seperti itu oleh Ratu Medusa. Tenggorokannya sekali lagi mengeluarkan raungan rendah dan dalam. Segera kemerahan cerah di matanya menjadi lebih liar. Dengan lompatan, tubuhnya menjadi seperti harimau buas dan ganas yang menekan tubuh cantik Ratu Medusa di bawahnya. Tangannya menari-nari dengan liar saat suara jernih gaun yang robek muncul di dunia magma ini. Tindakan intim diam-diam dilakukan di dalam magma berwarna darah. Sayangnya, tidak ada yang beruntung menyaksikannya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.